Kalau belum pernah pengalaman terus coba-coba nyembeli daging kelinci, yang teringat kucing, Pak. Karena ada kemiripan, bulunya mirip, dipegang juga kelihatan kurus. Jadi kalau belum pernah pengalaman, kalau tidak terbiasa, jadi yang teringat seperti menyembelih kucing. Tapi ingat, kita melakukan sesuatu bukan pakai ilmu perasaan, tapi pakai ilmu fikih. Aduh, tidak nyaman saya, akhirnya tidak makan daging kelinci karena perasaan ingat seperti kucing. Padahal kita harus pakai ilmu fikih. Ilmu fikih bagaimana? Kelinci itu halal. Kelinci itu halal, jangan pakai perasaan. Karena apa? Kita mengamalkan sesuatu pakai ilmu. Wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'ala nusubi, dan apa yang disembelih untuk berhala-berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, para mustami'in, mari kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang kita dapatkan terus mengalir tidak terhenti, meskipun kadang kita tidak mengingatnya. Mungkin ada orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, atau demikian tetap Allah kasih kenikmatan itu. Ya mungkin diantara kita ada yang tidak mensyukuri nikmat, lupa untuk bersyukur, masih dikasih nikmat oleh Allah. Maka bersyukur dan jangan pernah bosan untuk senantiasa mengingat, menyebut-nyebut nikmat Allah kepada kita, sehingga tidak lupa untuk selalu memuji Allah, mengagungkan dan membesarkannya. Para jamaah, adapun pembahasan kita pada maghrib ini, kita melanjutkan pembahasan hadis mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, yakni Jabir dan Abdullah. Qala, berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma Khaybarah, pada hari perang Khaybar, an luhumil humuri, dari memakan daging himar, keledai. Wa rakhasa fi luhumil khayli, tapi beliau meringankan memakan daging kuda. Ini masih kita membicarakan tentang hewan-hewan yang boleh disembelih dan dimakan dagingnya. Pada pertemuan yang lalu kita juga membicarakan tentang binatang termasuk kuda. Telah kita sampaikan bahwa kuda
memakan daging kuda, para ulama terjadi perbedaan ijtihad. Ada yang mengharamkan seperti mazhab Imam Malik atau Malikiyah, dan ada yang memakruhkan, ada juga yang membolehkan. Padahal kita tahu seperti dijelaskan oleh para ulama, termasuk kata Imam Ibnu Katsir, bahwa mazhab Malikiyah adalah mazhab yang paling menggampangkan dalam urusan makanan, memakan daging hewan. Dalam mazhab ini dikatakan kalau tidak ada haram, tidak ada larangan nas Quran dan hadis yang melarang, maka boleh dimakan. Hewan yang tidak dilarang dalam nas Quran maupun hadis, maka boleh dimakan kalau tidak ada larangannya. Berarti banyak hal, Pak, hewan-hewan yang boleh dimakan dalam mazhab Malikiyah. Ular, karena nggak ada larangan memakan daging ular. Kalajengking, nggak ada larangan. Yang ada larangan dalam Quran adalah lahmul khinzir, memakan daging babi. Seperti yang kita baca, pernah kita baca ayatnya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah yang mengalir. Sudah pernah kita jelaskan juga, darah yang mengalir adalah darah yang tidak menggumpal. Seperti menyembelih sapi misalkan, darahnya mengalir, itu diharamkan. Walahmul khinzir, dan daging babi, baik babi ternak ataupun babi liar, sama-sama haram. Maka mazhab ini mengatakan ini yang haram. Tapi kalau tidak ada yang mengharamkan nggak apa-apa. Sehingga setelah kita kaji dalam mazhab Malikiyah, ada ulama Malikiyah yang menghalalkan memakan daging anjing. Daging anjing dihalalkan dalam mazhab ini. Walaupun ada yang mengatakan itu tidak benar kalau Imam Malik yang menghalalkan, tapi ada yang mengatakan itu dari Imam Malik. Sehingga mazhab Malikiyah, ulama Malikiyah, sehingga lebih kepada menghalalkan memakan daging anjing. Mayoritas tiga mazhab selain Malikiyah semuanya sepakat kalau sudah najis secara zatnya, maka dimakan dagingnya haram. Sehingga mayoritas ulama mengharamkan. Nah, yang malah terbalik dalam mazhab Malikiyah, mengharamkan memakan daging kuda. Kenapa? Karena dikatakan daging kuda itu bukan untuk disembelih, tetapi untuk dijadikan tunggangan atau kendaraan, sesuai dengan firman Allah, wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan khail, kuda, keledai dan himar itu untuk kalian tunggangi dan sebagai perhiasan. Nah, dari ini berdalil atau beristidlal mazhab Malikiyah haram memakan daging kuda. Inilah fikih yang terjadi, Pak, ya. Jadi kalau misalkan kita mengikuti salah satunya, mana yang kita ikuti sudah ikuti. Cuman kalau menyembelih, makan apa, seperti yang dilakukan oleh mazhab Malikiyah tadi, makan daging anjing misalkan, maka
kalau itu dikerjakan di tengah-tengah umat Islam yang mayoritas mengharamkan, tentu akan menimbulkan fitnah. Akan menimbulkan fitnah. Ya, kalau apalagi orang yang tidak tahu, wah ini aliran apa lagi, padahal ada fikihnya. Mungkin dia bermadzhab Maliki misalkan. Tapi jelas-jelas fitnahnya lebih besar. Karena ada juga yang ternyata di Indonesia menggunakan mazhab Maliki dalam masalah memakan daging anjing, tapi dalam amalan lain menggunakan mazhab yang lain. Maksudnya apa? Mencampur-campur mazhab. Ada yang semacam ini, Pak. Baik, kembali kepada persoalan. Nabi SAW pernah meringankan memakan daging kuda ketika perang Khaybar, sehingga muncul 3 ketetapan dalam masalah ini. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, dan ada yang memakruhkan. Kesimpulannya, hadis yang pertama, hadis yang selanjutnya, an Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pernah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dzinabin minas sibai, melarang dari memakan setiap yang memiliki taring dari binatang buas. Yang memiliki taring binatang buas, harimau, singa, kucing. Kalau anjing punya taring? Ada taringnya anjing? Nggak ada. Nggak ada taringnya. Yang ada gigi apa itu? Gigi geraham ya, yang bisa menghancurkan tulang. Kita punya gigi geraham, gigi taring punya. Ya, semua manusia. Makanya saat tulang-tulang kadang dimakan. Apalagi ada makanan, ada restoran, menunya itu ayam presto, saat tulang-tulangnya lunak. Subhanallah, manusia bisa bikin kreasi makanan tulang lunak. Kalau anjing nggak makan tulang itu nggak usah direbus, langsung dimakan. Manusia punya kreativitas. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, berarti di sini setiap binatang yang memiliki taring itu haram dagingnya untuk dimakan. Ini hadis yang kedua. Hadis yang selanjutnya, an Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu an Abdillah ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syatin mayyitatin, pernah melewati bangkai kambing, bangkai kambing atau kambing yang sudah jadi bangkai. Syatin itu kambing. Kalau di Indonesia syatin menjadi sate, Pak ya. Makanya sate itu umumnya adalah daging kambing. Faqala, maka beliau bersabda, hal lasta'tamtum biha, apakah kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Qalu, mereka para sahabat menjawab, innaha mayyitatun, ya Rasulullah, ini kan sudah jadi bangkai. Bangkai itu haram dimakan. Faqala, maka bersabda lagi Rasul, innama haruma akluha, sesungguhnya hanya yang diharamkan adalah memakannya. Yang diharamkan memakan bangkai.
Pertanyaan Rasul tadi apa? Hal lastamta'tum, apakah kalian tidak memanfaatkan biha kulitnya? Bukan bertanya apakah kalian tidak makan dagingnya. Kalau Rasul tanya makan dagingnya berarti mayita bangkai haram. Tapi Rasul menanyakan memanfaatkan kulitnya. Kan yang diharamkan makan daging bangkai. Sehingga dari sini para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, daging bangkai itu bukan daging apa? Kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan. Dan para ulama juga terjadi perbedaan dalam masalah ini. Ada yang berdasarkan hadis ini, ada yang membolehkan untuk memanfaatkan kulit. Misalkan ada sapi mati karena penyakit, kulitnya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau pada zaman dahulu kulit-kulit hewan itu dimanfaatkan untuk jadi semacam tempat minuman. Ya, kalau sekarang kan ada botol ya dari plastik. Zaman dahulu dari kulit. Dengan catatan sebelum dimanfaatkan disamak. Bagaimana cara menyamak kulit bangkai atau yang bukan bangkai? Yakni direbus dan dicampur dengan garam atau kimia lainnya untuk mensucikan kulit tersebut. Baru nanti dimanfaatkan. Ya, mungkin ada yang dipakai buat pakaian, ada yang dipakai buat alas tidur dan yang lainnya. Sehingga dari sini kulit bangkai itu boleh dimanfaatkan menurut sebagian ulama. Tapi jarang ya, kalau zaman sekarang jarang, karena sekarang kita sudah dipermudah. Kecuali mungkin yang tinggal jauh dari perkotaan, yang susah, barang-barang yang pabrikan susah kita dapatkan, sehingga mau tidak mau harus menggunakan kulit binatang. Tinggal di pegunungan atau hutan, itu masih mungkin. Tapi ada sebagian ulama yang tetap mengharamkan memanfaatkan kulit bangkai. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, jadi memakan bangkai itu haram. Terus ayatnya berbunyi, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Berarti persembahan buat selain Allah. Wal munkhaniqatu, binatang yang mati dicekik atau mati tercekik, tidak dengan proses disembelih. Ada kambing, saking banyak kambingnya, masing-masing diikat dengan tali. Salah satu kambingnya mungkin terjerat tali sampai mati tercekik, maka menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Wal mauquzatu, binatang yang mati dipukul. Karena mungkin sudah saking jengkelnya orang itu dipukul keras-kerasnya sampai mati, maka menjadi bangkai. Wal mutaraddiyatu, dan binatang yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh dari atas. Misalkan ada kambing naik rumah, ini kambing gesit ini, menaik rumah, mau lompat jatuh mati. Wan natihatu, dan binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lain.
Misalkan kambing saling adu tanduk, mati salah satunya karena tanduk, itu tidak boleh dimakan. Wa ma akala sab'u, dan binatang yang dimakan oleh binatang buas, ada binatang buas, harimau bisa menangkap kelinci misalkan, mati kelinci, maka kelinci mati yang mungkin ditinggalkan oleh harimau menjadi mati, menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sempat sembelih. Ada harimau menangkap kelinci, ternyata apa? Kelincinya lepas, padahal sudah luka-luka, dan ternyata kabur karena sudah lama tidak kuat lagi berlari, ditangkap oleh manusia, ternyata belum mati. Nah, ketika sekarat belum mati, boleh disembelih. Kalau sudah disembelih, maka halal dagingnya dimakan. Makan daging kelinci, rasanya enak Pak, dagingnya lembut, cuman hangat ke badan. Daging kelinci, kalau belum pernah pengalaman terus coba-coba nyembeli daging kelinci, yang teringat kucing Pak, karena ada kemiripan, bulunya mirip, dipegang juga kelihatan kurus. Jadi kalau belum pernah pengalaman, kalau tidak terbiasa, jadi yang teringat seperti menyembeli kucing. Tapi ingat, kita melakukan sesuatu bukan pakai ilmu perasaan, tapi pakai ilmu fikih. Aduh, tidak nyaman saya, akhirnya tidak makan daging kelinci karena perasaan ingat seperti kucing. Padahal kita harus pakai ilmu fikih. Ilmu fikih bagaimana? Kelinci itu halal. Kelinci itu halal, jangan pakai perasaan. Karena apa? Kita mengamalkan sesuatu pakai ilmu. Wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'ala nusubi, dan apa yang disembah, yang disembelih untuk berhala-berhala. Kata tadi wa ma uhilla li ghairillah, sesuatu yang disembelih, hewan yang disembelih untuk selain Allah, ini lebih spesifik, yang disembelih untuk persembahan buat berhala. Seperti terjadi di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Allah tidak menentukan binatang bernama bahirah, saibah, wasilah atau ham. Allah tidak menentukan demikian. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, mereka yang mengada-ngada menentukan binatang yang bernama onta, ditentukan onta pejantan yang sudah berhasil membuntingi 10 ekor betina, itu nanti dikhususkan, dikeramatkan, dinaikkan derajatnya dan dinamai dengan bahirah. Nah, onta ini tidak boleh disembelih, dilepaskan, dikeramatkan, tidak boleh diapa-apakan. Bahirah, benih bahir Pak, bahirah. Terus ada saibah, onta yang lainnya, wasilah dan ham. Nah, onta-onta ini nanti kalau sudah datang masa-masa bulan-bulan tertentu, maka nanti akan disembelih, dan sembelihannya itu dipersembahkan buat berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Dipersembahkan dagingnya, tulang-tulangnya dijadikan sesajen, dan mereka mengatakan hadza lillahi bizamihim, lah ini milik Allah, wa hadza li syurakaina, dan ini buat sekutu-sekutu kita. Sekarang masih berlanjut tradisi yang semacam ini. Kalau mungkin bentuknya berbeda-beda, tapi niatnya sama, untuk persembahan untuk selain Allah.
Ya susah kalau bicara ini Pak, ini masalah akidah masalahnya. Kalau kita kaitkan dengan kemasyarakatan, ini budaya ya, budaya, tidak boleh membentur budaya. Akhirnya agama kita menjadi kalah oleh budaya. Padahal budaya itu boleh dalam kaidah usul selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidahnya ulama sepakat, kaidahnya mengatakan al-adatu muhkamatun ma lam tukhalifis syar'a. Adat, tradisi, budaya itu boleh selama tidak menyelisihi syariat. Kalau budayanya menyelisih syariat kita, syariat Islam, ada unsur kesyirikan atau sesuatu yang diharamkan, maka itu tidak boleh kita kerjakan. Termasuk budaya apa? Yang buang sapi ke laut, itu namanya petik laut. Bertentangan tidak dengan syariat kita? Karena persembahan buat selain Allah. Yang mengadakan orang Islam lagi, diikut sertai oleh tokoh agamanya lagi. Subhanallah. Lalu kemana kaidah-kaidah usul fikih yang dipahami Quran dalam surat Al-An'am yang banyak menjelaskan tentang kesyirikan terjadi di zaman jahiliyah, itu terulang terus berlanjut di tengah-tengah umat Islam. Padahal ayatnya jelas, secara Quran jelas, surat Al-Maidah tadi, wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Wa antastaqsimu bil azlam zalikum fiskun, dan kalian mengadakan mengundi nasib dengan anak panah, itu juga tidak dibenarkan. Zalikum fisk, itu adalah kefasikan kata Allah. Dan penutup ayat ini mengatakan famaniturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Tapi barang siapa yang kondisi darurat, dalam keadaan dia lapar dan tidak dalam rangka untuk bermaksiat, lalu dia mungkin terpaksa makan binatang yang diharamkan tadi, fa innallaha ghafurun rahim, maka Allah Maha mengampuni lagi Maha menyayangi, dengan syarat kondisinya darurat, tidak ada makanan, tidak ada yang bisa dibeli, mencuri juga tidak dibolehkan. Kan pernah terjadi ya cerita ini di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad pernah jalan-jalan malam hari, terus lewat di satu rumah. Beliau akhirnya mencium aroma, ada orang masak, aromanya enak. Akhirnya apa? Mendekat mencari sumber aroma ini. Ternyata sebuah rumah, diketok pintunya. Setelah dibuka, ternyata seorang nenek yang sudah tua. Bertanya, aroma apa ini? Bukan minta, cuma tanya aroma Pak ya. Kalau minta itu kan tidak baik. Minta-minta, kata Nabi, la tas'alun nasa syai'an, jangan minta-minta sama orang. Gak boleh minta-minta. Ada yang mengatakan tidak boleh minta-minta, padahal sudah punya masih minta. Itu nanti kata Rasul, bangkit pada hari kiamat nggak ada dagingnya di wajahnya, tulang semua. Karena apa? Nggak ada rasa malu. Sudah punya masih minta lagi. Siapa yang suka minta traktir ini? Imam Ahmad bukan minta, cuman bertanya dari mana sumber aroma ini. Ternyata nenek yang sedang memasak daging. Kata nenek tadi, sebenarnya apa yang saya masak ini halal buat saya tapi haram buat Anda. Heran kan Imam Ahmad? Halal buat saya tapi haram buat Anda. Kenapa Nek? Karena apa? Saya ini miskin, tidak ada yang saya makan. Maka saya terpaksa memasak bangkai. Engkau ini orang punya, gak boleh makan bangkai. Mencuri juga tidak baik, maka terpaksa memakan bangkai.
Karena apa? Terpaksa. Itu ayatnya. Famaniturra fi makhmasatin, barang siapa yang terpaksa, kondisi darurat dalam keadaan makhmasah, lapar, ghaira mutajanifil ismin, bukan untuk berdosa, tidak ada tujuan maksiat, karena hanya sekebutuhan saja untuk menutupi rasa lapar, tidak disimpan selebihnya, hanya untuk menutupi rasa lapar, maka Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Maka bersyukur para jemaah sekalian. Jemaah sekalian, bersyukur kita masih dikasih rizki oleh Allah untuk bisa membeli makanan yang halal, untuk bisa membeli yang halal, tidak membeli yang bangkai. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Tinggal berapa menit? 4. Baik, saya percepat, hadisnya pendek. An Maimunata, dari Maimunah, anna faratan, bahwasanya tikus, waqa'at fi samnin, jatuh ke minyak samin atau mentega, famatat, sampai mati. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, tentangnya. Faqala, bersabda beliau, alquha, buang tikusnya, buang. Wa ma haulaha, dan yang sekitarnya, sekitar tikus yang jatuh di minyak samin, wa kuluha, buang tikusnya dan mentega yang terkena tikus, sedangkan sekitarnya yang tidak terkena itu boleh dimakan. Di antara yang bisa kita ambil hikmahnya, minyak samin itu bentuknya jamid, beku, atau apa, padat. Mentega kan padat. Jadi kalau misalkan ada mentega jatuh tikus, jangan dibuang menteganya, Pak, tapi dibuang yang kira-kira terkena atau tersentuh oleh tikusnya. Kalau kita karena sudah punya, merasa punya, sudah jijik, buang semua, berarti membuang-buang harta. Itu juga tidak benar. Kenapa? Karena membuang-buang harta min kanu ikhwanas syayatin, orang mubazir, buang-buang harta, termasuk taretanna setan. Ya, jangan mentang-mentang saya masih punya uang kok bisa beli yang lain. Jangan. Kenapa? Ini masalah fikih dan ini adalah syariat. Yang diperintah oleh Rasul, buang yang terkena najisnya. Tapi kalau tidak terkena najisnya tikus, maka tetap dimakan, dipertahankan untuk dimakan. Tikus itu termasuk binatang yang punya taring, ya, maka diharamkan. Dan tikus termasuk khamsu fawasik, binatang yang merusak. Nabi mengatakan khamsu fawasik, ada 5 binatang yang merusak, yang boleh dibunuh, bahkan dianjurkan dibunuh. Apa saja? Al-fa'ratu, tikus, wal hayatu, ular, wal aqrabu, kalajengking, wal ghurabu, gurab, manuk dengdeng. Bahasa Indonesia apa itu? Burung? Gagak, ya, burung gagak, manuk dengdeng, burung gagak. Dan yang terakhir al-hid'atu, burung raja wali, perusak. Termasuk yang lainnya seperti cek-cek, ya, dianjurkan untuk dibunuh. Karena sudah isya, saya kira cukup demikian dan saya mohon maaf. Kafa bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.